Oke, kali ini kita masuk ke bahan kita. Ya, dia sebenarnya bab pertama dari tulisannya R. Paul Stevens itu, ya dari Work Matters, ya tentang pekerjaan. Judulnya adalah Good Work, Adam dan Hawa. Artinya, apa sih makna dari pekerjaan yang baik itu, ya dari kisahnya Adam dan Hawa. Oke, sebelum masuk ke dalam bahan, Abang pengen nanya ke kita semua ya. Kalau ada yang mau jawab silahkan, tapi kalau nggak ada nanti ditunjuk. Sebenarnya yang kamu mau dari pekerjaan itu apa sih sebenarnya? Apa yang kamu mau dari pekerjaan itu? Anda bilang uang sih bang. Ya gitu. Apa sih sebenarnya? Jangan-jangan ya kita ngeluh, ya harusnya gini, bla 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 bla. Terlalu banyak kali yang diurus sama orang ini. Mereka nggak ngerti aku gitu. Oke, ya banyak hal yang menjadi kritikan kita. Pertanyaannya, yang kamu mau apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita nggak tahu sebenarnya maunya apa, tapi akhirnya kita punya banyak tuntutan gitu, yang sebenarnya nggak kita ngerti juga. Apa sebenarnya yang kamu mau? Termasuklah khususnya dalam pekerjaan. Apa yang kamu mau? Lewat pekerjaan itu mau apa? Apa sebenarnya? Ya jujurnya sih bang, uang sih sebenarnya. Itunya apa sih? Coba. Ayo, jangan-jangan kita nggak tahu sebenarnya kan. Gitu. Yuk, yang ku mau dari pekerjaan sebenarnya ini. Gitu. Dengan begitu aku bisa ya ya bisa lebih tenang sebenarnya gitu sekalipun nggak ada ini nggak ada itu. Oke, yuk. Yang kamu mau sebenarnya apa? Apa sebenarnya? Lewat bekerja aku bisa seperti ini gitu. Biar gini. Apa? Yuk. Ada? Yuk pikirkanlah dulu ya, kasih waktu ya. Apa sebenarnya? Mau gajinya ya gitu. Apa? Ya, ya, picture-nya iya sih Bang. Yuk, ada siapa yang mau? Yuk, silakan. Eh, yuk, gak usah ditunjuk. Bebas-bebas, silakan. Nggak ada salah-salahan gitu. Yuk, Harles lah dulu, Harles, Harles. Harles ini perlu ditanya dulu ini. Apa sebenarnya, Di? Mau apa gitu lewat bekerja ini? Ya, yang diharapkan ya, Ya, sebenarnya. Oke, kedengaran bang. oke ya, dengar. Oh iya, kalau aku sih untuk lihat kondisi yang sekarang ya, kalau dari pekerjaanku yang sekarang, jujur aja sih uang bang. Oke, Duit. oke. Jadi sebenarnya yang dirindukan apa? Nggak tahu. Andai saja ya nggak terjebak di pekerjaan seperti ini ya. Yang ku mau sebenarnya banyak hal gitu. Apa sebuah kerjaan yang apa lah ya, yang berjuang untuk sesama sebenarnya. Oke, Ini ya, aku terjebak di sini gitu. Ya itulah untuk ke depannya bang. oke. Thank you, Harles. Yuk, kok si Wanda kabur? Oh, enggak. Siapa yang kabur ya? Si Harles. Oke. Oke, itu dari Harles. Makasih ya. Yang lain? Yang lain? Ada? Apa sebenarnya? Wanda. Oke, silakan. Oh, sendiri sih. Maksudnya pertanyaan itu kayak langsung blank gitu loh, Bang. Kalau sekarang sih kayaknya eh ketenangan ya.
Maksudnya aku mau dalam bekerja itu aku tenang gitu. Mungkin agak mustahil sih gitu ya, karena apa ya, dengan banyak banyak apa ya, perubahan-perubahan gitu, baik dari sistem atau dari organisasi ataupun eh, dari masyarakat juga gitu, yang malah itu yang membuat akhirnya apa ya, jadi nggak tenang gitu. Kadang-kadang eh, sak- apa ya, semua hal gitu jadinya membuat harus terburu-buru mengerjakannya. Nanti tiba-tiba ada pekerjaan baru yang nggak sesuai dengan job desk gitu kan. Gitu sih ke Bang. Aku pengennya kayak kayak apa yang udah eh, yang apa ya, bagianku aku kerjakan dengan tenang tanpa apa ya, tanpa ada lagi mengganggu baik dari manapun. Mungkin itu sih. Bingung aku menjelaskannya Bang, tapi itulah. Mungkin sekarang ya. Oke, thank you Wanda. Ya, kalau Ares bilang ya banyak orang mengejar ketenangan akhirnya ke situ ya, ke ASN kata Arles. Oke, thank you ya Wanda untuk pendapatnya. Oke, nggak ada lagi? Oke, nah jadi kalau kita ingat ya teman-teman di dalam Katekismus Heidelberg, itu kan memang ada ya dibilang manusia itu diciptakan untuk apa? Kita itu diciptakan untuk kemuliaan Allah, kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan beristirahat di dalam Dia ya, seumur hidup kita. Jadi ada panggilan sih sebenarnya ya di dalam hidup kita agar kita bisa memuliakan Tuhan. Ya terlepas berdampak kepada sesama atau pure melayani Tuhan secara full time, ya tujuannya kan tetap untuk kemuliaan Tuhan. Sekaligus kita bisa menikmati Dia, ya lewat beristirahat mungkin, bersuka cita di dalam Tuhan mungkin. Jadi di Katekismus Heidelberg itu sih dibilang ya tujuan manusia diciptakan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Oke, nah jadi kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama ini. Ya judulnya adalah good work, ya pekerjaan yang baik yang dinyatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ya sekalipun kemarin sebenarnya udah ada di review, ya udah ada dijelasin, abang sedikit review ya, biar teman-teman yang belum join bisa tahu kalau sebenarnya yang Tuhan mau di dalam bekerja itu, kita itu meniru pola-pola yang sama seperti yang Tuhan lakukan di dalam bekerja. Jadi Tuhan itu dia dia itu kan Allah Tritunggal ya. Tuhan itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Terlepas mereka bisa mengerjakan aktivitas mereka sendiri, ya pribadi-pribadi, tetapi mereka tetap adalah satu, ya saling mendukung, saling mendorong, dan saling menopang. Jadi, konsep bekerja yang Tuhan mau sebenarnya adalah kita itu bekerja karena kita sama-sama bekerja. Jadi aku bekerja bukan hanya aku aja yang bekerja, tapi ada orang lain yang juga bekerja bersama denganku, ikut membantuku dan ikut bersama-sama ya melayani ya, di tempat di mana kita Tuhan percayakan. Jadi karena kita itu diciptakan Tuhan itu kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi ada bagian ya kemiripan pola yang sama yang Tuhan tunjukkan yang harusnya juga kita laksanakan di dalam keseharian kita. Makanya di dalam bekerja kita itu nggak bisa seorang diri. Kita nggak bisa merasa sendiri, tetapi harus ada di dalam suatu persekutuan yang saling mendukung, saling menopang, itu yang akan menguatkan kita di dalam bekerja. Oke, jadi kalau nggak ada silakan ya cari komunitas, karena Tuhan mau kita itu meniru Dia di dalam bekerja. Sampai sini bisa ya? Oke. Nah, penekanan dari pembahasan bab pertama itu adalah good work, pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang seperti apa ya? Kayak gitu. Dan bagaimana kita meresponinya sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Nah, dia memulai pembahasan, dia mengutip tulisan dari Alain de Botton.
Dia bilang kayak gini, manusia itu dia punya keinginan yang besar, ya, ya kayak tadi dibilang Harles, memang ada soal uang, soal status, yaitu ada keinginan itu juga di dalam diri kita yang juga hidup di dalam jasmani. Tetapi ya kerohanian kita ini juga menginginkan sesuatu, bukan hanya soal uang, bukan hanya soal status, tapi ada juga kita itu kepengen ada makna, ada nilai yang waktu kita mengerjakannya itu kita happy gitu. Kenapa kita happy? Kenapa kita bisa merasa damai? Karena ada maknanya, ada tujuannya. Ya. Makanya waktu kita lihat di kejadian satu, dia menekankan di kejadian satu itu, um, dia bilang waktu Tuhan mencipta, Tuhan itu selalu bilang dia melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Ya, waktu Tuhan memisahkan air dari cakrawala, waktu Tuhan memisahkan air, lalu ada lautan dan daratan. Di sana dikatakan Tuhan itu selalu melihat apa yang diciptakannya itu baik adanya. Berarti ciri dari pekerjaan itu juga adalah mengandung makna, makna yang baik, ya, makna yang baik yang diharapkan ketika kita bisa bekerja. Sama meniru pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan sendiri, dia juga adalah seorang atau bahkan pribadi yang bekerja. Tuhan adalah pribadi yang bekerja. Makanya kitab Kejadian itu juga adalah kitab yang menyadarkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja karena ada maknanya, ada nilai, ada sesuatu yang penting dari apa yang dia kerjakan. Sampai akhirnya itu juga ya berdampak sama kita, berdampak sama kehidupan, dan berdampak sama orang lain. Seperti itu. Ya, jadi itu berarti apapun hal baik yang kita kerjakan itu ada nilainya. Itu hal baik yang kita kerjakan, hal sederhana. Kayak kemarin kita bahas hal sederhana itu penting. Hal sederhana itu ada nilainya di mata Tuhan. Jadi seringkali kan kita itu terpatok sama gajinya ya, gajinya, statusnya. Padahal apapun yang baik yang kita lakukan itu ada nilainya di hadapan Tuhan. Kayak gitu, teman-teman. Itu yang harusnya jadi prioritas kita ya, pertimbangan kita waktu kita bekerja. Hal baik apa yang bisa aku lakukan ketika aku mengambil peran ini? Ketika aku dipanggil Tuhan di tempat ini, hal baik apa yang bisa untuk aku nyatakan agar nama Tuhan dipermuliakan? Ya. Jadi makna itu juga kelihatan di dalam kitab Kejadian, karena kita itu sebenarnya di dalam penciptaan, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu membangun persekutuan dengan kita, ya. Jadi waktu kita diciptakan Tuhan, Tuhan bekerja, Dia menciptakan kita. Setelah semuanya Tuhan sediakan terlebih dahulu, Tuhan itu Dia membangun persekutuan dengan kita dengan membuat suatu perjanjian, ya. Jadi ada semacam, kalau perjanjian itu ya, perjanjian itu beda dengan kontrak. Jadi kita dengan Tuhan di dalam kitab Kejadian itu kita punya perjanjian dengan Tuhan. Itu di kitab Kejadian. Kenapa? Perjanjian yang seperti apa? Karena di situ Tuhan menyatakan bahwa Dia itu adalah miliknya kita dan kita itu adalah kepunyaannya Tuhan. Ya, kayak di Yeremia 30 ayat 22. Satu orang mungkin bisa baca Yeremia 30 ayat 22. Di Yeremia 30 ayat 22. Yeremia 30 ayat 22, demikian firman Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Ya. Jadi sama juga ya di dalam kitab Kejadian, itu kan Tuhan itu menciptakan kita dan Dia itu juga membangun relasi, membangun suatu persekutuan dengan kita. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita
dan kita ini adalah kepunyaannya Dia. Jadi relasi kita adalah relasi yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita bukan relasi kontrak yang kayak tukar jasa antara ya aku memberikan tenagaku, maka aku akan diganti dengan uang, gitu ya. Aku berupaya sedemikian besarnya, maka ada upah yang akan aku dapatkan. Nah, relasi dengan Tuhan itu bukan seperti itu. Relasi dengan Tuhan adalah relasi yang dibangun di dalam suatu perjanjian. Ya, ada perjanjian. Perjanjian itu berarti dia punya saling pengertian di dalamnya. Ya, kita mengerti kehendaknya Tuhan, tetapi Tuhan itu juga ngerti loh kebutuhan-kebutuhan kita. Dia itu juga paham loh kesulitan-kesulitannya kita. Itu ya. Jadi di dalam persekutuan itu ada dialog, ya ada relasi kasih ya. Itu perjanjiannya, ada relasi kasih. Itu ada relasi yang penuh dengan pengertian. Itu jadi kita bukan sedang membuat kontrak sama Tuhan. Apa hubungannya dengan bekerja? Akhirnya ya kita jadi mengerti bahwa setiap hal yang kita kerjakan karena cintanya Tuhan. Karena ada relasi cinta yang kudus dan benar. Ya. Makanya kita bekerja dengan sukacita. Karena Allah mencintaiku, maka aku mengerjakan ini dengan sukacita. Karena aku merasakan suatu cinta kasih, maka aku menikmati pekerjaan ini. Nah, pertanyaannya kayak gini teman-teman, kita seringkali punya suatu pandangan yang kurang sempurna ya. Misalnya kayak gini, hmm, waktu Yesus itu mengorbankan dirinya di kayu salib, ya, dia mengerjakannya terutama adalah karena dia itu mencintai kita. Itu benar atau enggak? Hah? Tuhan Yesus itu dia menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, mengorbankan dirinya, karena yang terutama ya, yang paling prioritas dia itu mencintai kita. Itu benar atau enggak? Benar. Oke. Ada yang berbeda? Enggak ya, teman-teman. Enggak ya. Tuhan Yesus itu dia mengorbankan nyawanya di kayu salib terutama bukan untuk kita, tapi untuk Bapa, untuk Bapa. Baru yang kedua itu untuk kita. Itulah relasi Allah Tritunggal itu. Tuhan itu karena Kristus itu dia menghormati Bapaknya, makanya dia mengorbankan dirinya untuk kita. Gitu ya. Jadi jangan kegeeran juga kita ya, teman-teman. Gitu. Memang betul nggak salah, tetapi yang terutama bukan untuk manusia. Tapi karena Allah anak itu dia mengasihi Allah Bapa. Itu yang terutama. Baru karena dia mengasihi Bapaknya, dia menunjukkan kasihnya itu dengan mengasihi kita. Dan kasihnya itu juga besar loh. Ya karena Tuhan yang besar itu, yang pencipta itu yang mengasihi kita. Dan kita pun bisa dipuaskan karena kasih Kristus itu. Gitu. Nah, sama juga hubungannya dengan kita. Akhirnya kita mengerti bagaimana memaknai cinta kasih di dalam setiap hal, termasuk di dalam bekerja. Kita itu bekerja, oh, oh berarti karena ya ada sesuatu yang aku kejar, yaitu manusia, itu ya udah gitu aja, itu tanpa ada aspek lain gitu yang jauh lebih besar. Oh bukan kayak gitu ya. Harusnya dari situ kita mengerti bahwa kita itu
pure harus punya kasih yang besar kepada Tuhan dibandingkan pekerjaan kita, meniru apa yang Yesus Yesus lakukan, kayak gitu. Kita itu harusnya punya kasih yang jauh lebih besar kepada Tuhan, ya kepada Kristus sendiri, dibandingkan kepada pekerjaan kita, atau bahkan kepada apapun yang kita lakukan di dunia ini. Harusnya kayak gitu. Karena itu yang ditunjukkan oleh Kristus di dalam hidupnya. Kayak gitu. Jadi, bisa nggak ya kita merasakan cinta kasih yang memang jauh lebih besar kepada Tuhan dibandingkan kepada apa yang kita lakukan, gitu, ya, apa yang mungkin jadi kesenangan-kesenangan kita. Itulah tadi makanya kenapa Yesaya dan kenapa Paulus itu bisa bersuka cita. Karena sukacita yang dia rasakan itu adalah sukacita yang jauh lebih besar kepada Tuhan dibandingkan keadaannya sendiri, dibandingkan apa yang dia lakukan gitu ya di dalam kesehariannya gitu. Ya termasuk juga dengan ya, orang lain, dengan relasi kita dengan sesama. Harusnya kita itu punya kasih yang jauh lebih besar menikmati kasihnya Tuhan. Dan itu akan membuat kita mampu mengasihi sesama, mampu mengasihi pekerjaan kita, mengasihi orang lain, kayak gitu. Ya, nah dari situ akhirnya kita sadar bahwa ya Tuhan itu juga yang menyatakan cinta kasihnya kepada kita. Dan kita pun harusnya meresponi cinta kasihnya Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun. Gitu. Dan sebelum akhirnya dia meminta kita untuk bisa mengerjakan sesuatu sebagai tanda kita mengasihi dia. Nah, jadi ya setiap hal yang kita kerjakan, ya kita kerjakan karena cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi kita, kita meresponi cinta kasih itu. Relasi cinta kasih itulah yang memampukan kita mengerjakan apapun yang Tuhan mau. Jadi, orang yang menyadari cintanya Tuhan dalam hidupnya, dia rela melakukan apapun karena cinta itu. Ya, termasuk berakibat pada mempermuliakan Tuhan dan mempermuliakan orang lain ketimbang dirinya. Itu. Pada akhirnya, ya biarpun sekalipun orang lain yang lebih terkenal, kalau itu yang Tuhan mau, aku rela. Karena apa? Sama kayak yang dibilang Yohanes. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ya, kalaupun pada akhirnya berakibat kepada orang lain, biar orang lain itu bisa terkenal, bisa lebih besar, ya itu urusannya dia gitu. Ya, tetapi kita itu nggak kehilangan bagiannya kita, menikmati cintanya Tuhan di dalam hidup kita. Kita rela melakukan itu, kita rela berkorban karena cinta kasih Tuhan itu yang juga pengen kita bersuka cita. Bukan berarti kita jadi kehilangan sukacita juga. Enggak, tapi ada bagian-bagian yang pada akhirnya akan Tuhan kasih juga di dalam hidup kita dan biasanya itu jadi lebih benar, ya, lebih kudus, lebih lebih berdampak ya untuk pertumbuhan kita. Itu teman-teman. Makanya kita jadi peka dan jadi ngerti yang mana ya yang Tuhan mau dan mana yang bukan prioritas. Itu ya kita jadi tahu mana yang bukan prioritas karena kita itu punya hati yang memang sangat melimpah untuk bisa mencintai Tuhan. Gitu. Karena itu yang Yesus tunjukkan. Ya bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Ya, dia serius mengasihi kita. Dia serius. Tetapi terutama kepada Bapaknya. Gitu. Makanya ya sekalipun demikian, ya kita ini tetap adalah ciptaan. Kita adalah tetap ciptaan miliknya Allah. Kamu tetap dapat mengupayakan, tetapi tetap Allah pemiliknya. Kita dapat berusaha, ya, bekerja keras, itu untuk kemuliaannya Tuhan. Tetapi kita harus sadar juga bahwa pemilik dari segala sesuatu, bahkan apa yang kamu kerjakan, itu adalah
miliknya Tuhan. Ya, dengan demikian, ya ada keadilan dan pengharapan atas setiap usaha baik yang kita lakukan. Kenapa? Ya karena dunia ini miliknya Tuhan, bukan milik manusia berdosa, bukan milik kamu juga, bukan milik dunia ini. Dengan demikian, rencana baik Tuhan pasti akan terjadi. Kayak manapun keadaannya, ya, betapapun sulitnya keadaan yang kita hadapi sekarang, rencana baik Tuhan pasti terjadi. Karena dia adalah pemilik kehidupan ini. Dia yang menopang dan merancang kehidupan ini. Loh, tapi kan Bang, kok kayak nggak beres ya gitu. Kok kayak aku nggak nggak bisa gitu ngelihat katanya Tuhan pemiliknya dan akan baik, tapi kayak nggak ada tanda-tanda untuk baik. Itu yang aku rasakan gitu, yang aku nikmati. Iya, iya memang karena kita itu punya keterbatasan untuk mengerti rencana besarnya Tuhan. Kita itu terbatas untuk mengerti rencana baiknya Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita sadari bahwa semuanya itu pasti baik di hadapan Tuhan. Semuanya itu pasti baik karena Tuhan yang memimpin kehidupan ini. Makanya ya waktu menciptakan dunia, ya Tuhan itu dia berfirman. Kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia udah ada dari sejak semula. Bahkan dunia ini pun dikasihi oleh dia. Ya. Jadi kalau R. Paul Stevens bilang dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan berdasarkan imajinasinya Tuhan. Ya. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu dari pikirannya Tuhan. Tuhan yang memikirkan, dia berfirman, dan akhirnya kehidupan ini ada. Ya semuanya Tuhan sediakan. Itu dengan sangat baik. Ya cakrawala, udara, ya terang, gitu gelap, terus daratan, ya makhluk hidup dan seterusnya dan seterusnya. Tapi beda dengan manusia. Waktu menciptakan manusia itu berbeda dengan menciptakan yang lainnya. Waktu menciptakan yang lainnya Tuhan itu dia berfirman lewat pikirannya, kemudian dia berfirman. Tetapi waktu menciptakan manusia, Tuhan itu berbeda, ya, sesuatu yang dia katakan. Jadi Tuhan itu, kalau R. Paul Stevens bilang, dia bilang Tuhan itu dia melihat dirinya sendiri terlebih dahulu, ya, baru dia menciptakan kita. Makanya itu yang dia bilang kemarin ya, dia itu Tuhan itu menciptakan kita, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Itu berarti ya, kalau dia bilang memang Tuhan itu dia melihat dirinya sendiri dulu, baru menciptakan kita. Dengan demikian, bagi manusia, harusnya bekerja itu adalah kesempatan untuk menjadi mirip seperti Tuhan. Bekerja adalah kesempatan untuk semakin mirip seperti Tuhan. Karena itulah yang sejak semula yang Tuhan mau dalam hidup manusia. Menjadi serupa sama seperti kita. Kejadian 1 ayat 27 itu. Yaitu apa? Di dalam bekerja perlu berelasi. Di dalam bekerja juga perlu meniru apa yang Tuhan lakukan di dalam pekerjaan yang Tuhan itu kerjakan. Apa yang diperlukan? Perlu sabat, ya, perlu rasa puas, yaitu waktu Tuhan bilang baik. Ya bisa juga maknanya senang. Kita itu perlu senang atas apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita nggak bersyukur akan hal itu. Bisa nggak ya teman-teman kita itu senang gitu akan hal baik apa yang udah bisa kita kerjakan? Atau kita itu terlalu punya expect yang terlalu ini kayaknya ya, terlalu nggak sehat, nggak wajar. Karena apa yang kita lihat medsos, IG yang, mereka itu Mr. Beast bisa menghancurkan.
Wah, 20 mobil gitu 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 ya. Aku menghabiskan uang gitu 100.000 dolar gitu gitu. Akhirnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu enggak kita syukuri. Karena Tuhan itu, Tuhan ketika Tuhan bekerja, dia melihat apa yang dia kerjakan itu baik. Bisa nggak ya kita melihat apa yang kita kerjakan itu baik? Dan kita senang atas apa yang kita kerjakan. Karena itu makanya, ini ya, kemarin ada abang bilang ke GB juga kan. Rasa nikmat itu, rasa syukur itu hanya didapat dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Kemampuan menikmati itu dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Jadi mau kayak manapun ya kita mengejar dunia ini, tetap rasa syukurnya itu, kemampuan untuk menikmati itu dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Karena banyak orang yang mengejar dunia ini, tapi yang dia rasakan itu kering, yang nggak menikmati apa-apa. Dia udah punya segalanya, tapi dia lebih milih untuk mengakhiri hidupnya. Ya gitu-gitu. Tapi ketika kita sadar bahwa pekerjaan kita harusnya bermakna, kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan, akhirnya berakibat kepada sesama, ya kita pun akhirnya Tuhan berikan anugerah untuk bisa mensyukuri itu, menikmati itu. Ya, bisa aja juga di dalam sahabat kita menikmatinya, ya, di dalam sahabat, di dalam momen di mana kita bisa beristirahat untuk menikmati Tuhan setelah kita bekerja, gitu ya. Nah, makanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, pekerjaan itu harusnya kita maknai bukan hanya sekedar sebagai mandat. Kadang-kadang kan kita mengertinya ya bekerja itu kan mandat budaya gitu, perintah gitu sama kita. Jadi kita itu diperintah oleh Tuhan gitu ya, yang kita pahami makna bekerja. Karena Tuhan perintahkan, makanya kita lakukan. Oke, ada benarnya. Tetapi sebenarnya pada dasarnya tujuan di dalam bekerja itu adalah agar kita bisa semakin serupa, semakin mirip seperti Tuhan, seperti Kristus. Semakin lama, semakin kuat, ya semakin bertumbuh ke arah Dia. Itu sih ya tujuan terutama dari bekerja. Jadi ya kalau di dalam bahasan yang kita ulas tadi, jadi pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan baik itu apa? Kejadian 1 ayat 28 ya. em, Kalau kita lihat itu kan mandat budaya ya. Kejadian 1 ayat 28, bacalah di GB bisa di Kejadian 1 ayat 28. Bisa nggak kedengaran? Oh, nggak kedengaran, Dik. Oke, silakan mungkin yang lain. Apri, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. oke. Coba kita perhatikan ya ayat yang ayat itu tapi di awalnya. Kejadian 1 ayat 28 kalau kita lihat di awalnya itu kan sebelum mandat. Di situ Tuhan itu dikatakan apa? Sebelum mandat, sebelum berfirman kepada kita, sebelum ngasih perintah. Allah memberkati mereka. Tuhan itu memberkati mereka. Ya, jadi mandat itu adalah ini ya, perintah-perintah itu yang harus dilakukan itu adalah suatu berkat. Kalau itu berkat berarti itu
adalah sesuatu yang kudus, ya, tidak merusak, tetapi dikerjakan untuk membangun dan membuat kita semakin bersyukur pada Tuhan. Itu ya kira-kira ya teman-teman. Jadi Tuhan itu sebelum dia memerintahkan kita mengerjakan itu semua, dia itu memberkati kita terlebih dahulu. Berarti waktu ngasih perintah itu konteksnya adalah berkat Tuhan. Ketika itu adalah berkat Tuhan, setiap hal yang kita kerjakan di dalam mandat itu berarti kudus, tidak merusak, membawa kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat ya satu-satu ya, Kejadian 1 ayat 28. Ini kita baca ya, kita bahas ya. Beranak cuculah, ya bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu berarti ya segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hal ini, tujuannya adalah agar kita itu bisa bertumbuh, ya, semakin kudus, semakin bisa menikmati Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Gitu. Ya termasuk ini ya, ya soal ya panggilan berkeluarga, untuk memenuhi bumi, terus untuk menjadi tuan atas segala ciptaan, untuk mengelola dan bertanggung jawab di dalam setiap hal ya, di dalam lingkungan, di dalam dunia kerja, di dalam masyarakat, atau bahkan tengah-tengah keluarga. Itu tujuannya adalah dalam konteks menerima berkatnya Tuhan. Gitu. Ya, ya harusnya itu membuat kita bisa menikmati Tuhan waktu mengerjakan itu semua. Jadi kalaulah hal itu membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan, berarti ada yang salah sih di kita. Ya, kalaulah pada akhirnya ya beranak cucu dan bertambah banyak lah. Tapi yang terjadi apa? Ada pertengkaran, ada ya ya mungkin ya perilaku-perilaku menyimpang. Itu misalnya kayak berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, akhirnya ada perusakan alam, perusakan lingkungan, atau kayak kemarin kita bahas yang terjadi adalah ya degradasi di dalam dunia kerja. Yang terjadi adalah dosa yang lebih banyak kelihatan. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam keadaan itu, berarti ada yang salah dengan kita. Karena yang harusnya bisa kita rasakan adalah kita bisa menikmati kasih Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita bisa menikmati anugerahnya Tuhan dan akhirnya kita bisa membagi kasih itu di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Kayak gitu ya. Nah, makanya harusnya kita jadi mengerti kasih itu yang menjadi dasar, ya sukacita, kegembiraan. Sama ya misalnya kayak orang yang jatuh cinta itu kan, gak ada yang berat untuk dia lakukan. Tetapi karena dia bisa menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi dia, dia dengan rela untuk mengerjakan semuanya dengan sukacita. Dan akhirnya kita mengerti kasih itu seperti apa sebenarnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Akhirnya kita jadi mengerti ya bagaimana bisa untuk melakukan ini gitu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi di dalam hal yang kita kerjakan kita itu sabar karena ada sukacita yang bisa kita rasakan, kita nikmati. Dia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Biasanya ya kayak kemarin, ya akibat dosa, biasanya cinta kasih itu akan membengkok kepada diri kita sendiri. Dan ketika ya cinta kasih itu membengkok kepada diri kita sendiri, akhirnya kita nggak sabar, kita nggak murah hati, dan biasanya jadi pencemburu. Gitu, jadi pencemburu. Kenapa?
Ya karena aku ini terluka loh. Kamu nggak memperhatikan aku gitu. Aku diabaikan. Ya, padahal kan kita ini bisa menjadi besar karena apa? Kayak Yohanes. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Aku dilupakan pun nggak apa-apa. Biar aja. Kenapa rupanya? Tapi biarlah Tuhan yang diingat. Harusnya kayak gitu. Dan akhirnya ya, so what gitu. Mau cemburu apa coba? Misalnya ya ini oke lah dalam konteks dunia kerja ya. Kok aku kayak nggak dihargai ya, bla bla bla. Kayak nggak dilibatkan gitu. Itu berarti ya cinta kasih yang membengkok kepada dirinya sendiri. Harusnya ya kita itu kalau dibilang kasih itu tidak cemburu karena dia itu udah menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Ya, ya, Tuhan itu juga mikirin kita gitu, dia mikirin kita. Jadi ya ketika Tuhan mikirin kita ya dengar juga gitu ya. Bukan berarti ya apa yang kamu perlukan itu diabaikan. Tetaplah punya keseimbangan kayak gitu. Ya, apa yang menjadi bagianmu ya terima, syukuri. Tapi kalaupun orang lain mungkin ada yang keliru atau mengabaikan kita, kita nggak mudah terprovokasi. Dan akhirnya kasih itu juga dikatakan di ayat keempat, 1 Korintus 13 ayat 4, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi biasanya nggak memegahkan diri dan nggak sombong. Lebih ramah juga, ya. Lebih ramah. Terus mm, nggak memegahkan diri, nggak self-oriented. Dan kasih itu juga ia tidak melakukan yang tidak sopan. Karena ya dia peka gitu sama kehendaknya Tuhan. Dan dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Terus dikatakan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Itu dia dia nggak mudah marah, berarti sabar. Dia tahu kalau semuanya ini akan pulih. Dia percaya itu karena kayak tadi kehidupan ini Tuhan yang pegang, bukan kamu yang pegang, bukan kita yang pegang, tetapi Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan yang pegang berarti Tuhan lebih tahu kapan pulihnya. Ya kalau Tuhan bukakan ruang ya silahkan ikut untuk memulihkan keadaan itu. Selama Tuhan kasih kesempatan, ya selama Tuhan kasih kepekaan, itu. Jadi dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biasanya dia punya hati yang ya udah gitu mau kayak mana. Ya maaf ya aku tadi kayak gini gitu nggak sengaja tadi. Oh ya udah mau kayak mana lagi. Itu lain kali jangan gitu ya. Itu bukan berarti nggak bisa menyatakan kebenaran, boleh. Karena apa? Ya kasih itu ayat ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia boleh menyatakan kebenaran. Gitu. Tapi biasanya, kalau yang kemarin ya, pernah sih ada ya sharing dengan ya teman-teman, memang lebih baik menyatakan saran, menyatakan pendapat jauh-jauh hari setelah peristiwa itu. Gitu, lebih baik kayak gitu ya. Misalnya ya di dalam pertemuan, di dalam sharing atau apapun itu. Kadang-kadang kan kita itu nggak tahan ya, pengen langsung ngomong. Salah itu yang kau buat itu, nggak benar. Harusnya nggak kayak gitu. Ya, agak-agak terngiang ya dengan masa lalu gitu. Harusnya nggak gitu. Kasih itu dia lebih sabar. Nanti aku akan sampaikan waktu keadaannya lebih kondusif. Gitu loh seharusnya. Dan secara psikologis itu lebih sehat. Dan orang yang mendengarkan itu pun lebih mau mendengarkan. Oh gitu ya. Oh oke oke oke. Itu. Tapi setelah lebih dahulu juga diapresiasi biasanya ya. Dia akan mau mendengarkan. Sama juga mungkin ke bos-bos kita ya. Makanya ini sih ada rahasia teman-teman. Sebenarnya agar kita itu ya, oke lah biarlah motivasi yang benar ya. Sebenarnya di dunia kerja itu sangat bagus kalau kita itu banyak-banyak mengapresiasi, banyak-banyak memuji. Khususnya hal yang baik ya, silahkan puji. Karena itu akan cepat menyebar. Cepat itu menyebar. Oh tadi Bapak dipuji si ini loh, tadi dipuji si ini loh Pak.
Tadi dia bilang kayak gini loh tentang kau. Biasanya orang yang mendengar itu akan sangat bersuka cita. Gitu ya, Dik. Nah, itulah kasih itu. Dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Ya, jadi dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya apa? Dia lebih melihat hal baik di dalam keadaan itu, ya dibandingkan hal buruknya. Hal baiknya apa? So ini sih hal baiknya, gitu. Hal buruknya ya bisa dievaluasi agak-agak lama dikit, gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kita bisa mengerti dan menikmati bahwa betapa indahnya kehidupan ini ketika kita bisa menghidupi firman Tuhan. Ya, termasuk dalam bekerja. Kita nggak kekurangan sesuatu apapun loh sebenarnya. Kita juga nggak perlu sih untuk membuktikan sesuatu sehingga kita bisa menikmati anugerahnya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan. Kita nggak perlu membuktikan apapun sebenarnya. Tetapi ya karena dia itu mengasihi kita, dia menunjukkan teladan bagi kita, makanya kita pun dengan rela mau untuk bekerja, mau untuk ikut melayani dia, menanggung penderitaan yang dia tanggung. Oke, ya itulah ya esensi atau makna terpenting bagi kita di dalam menghayati pekerjaan yang kita lakukan. Kesimpulannya, bagi R. Paul Stevens, dia bilang bahwa good work itu apa? Ya di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Di dalam kehidupan Adam dan Hawa, ya dia bilang bekerja itu adalah sarana pertumbuhan rohani. Kemarin udah dibahas juga. Sarana pertumbuhan rohani. Bekerja itu adalah disiplin rohani yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Maka bekerjalah selagi bekerja. Bekerjalah selagi siang. Ya, jadi sebenarnya kan Tuhan itu membedakan waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bermain, ada loh. Ya, Tuhan kasih waktu untuk bermain, gitu. Jadi, waktu bekerja, marilah bekerja. Ya, cuma biasanya di dunia yang terdegradasi, yang jatuh, yang berdosa, akhirnya kita kesulitan ya membedakan itu. Kapan waktu bekerja? Kayaknya semua waktu jadi bekerja. Ya, kapan waktu beristirahat? Jadi kebanyakan istirahat gitu. Ya, jadi ya perlu ada waktu. Ya, mari berhikmat teman-teman, kalaupun sulit, mari berhikmat. Ketika ada waktu untuk beristirahat, istirahatlah. Waktu bekerja, bekerjalah. Karena ini akan sangat baik, sangat produktif. Itu. Aku baru tahu, kayak pendeta Stephen Tong itu, dia itu bekerja sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia itu masih desain gereja. Dia itu kan bisa arsitek ya. Bahkan kadang-kadang jam 3 juga masih mempersiapkan khotbah. Gitu. Dia belum dapat nih feel-nya apa ya yang mau Tuhan sampaikan. Dia tunggu itu gitu. Gimana ya teman-teman, bisa nggak ya kita serius di dalam momen itu? Ya oke lah, nggak usah lah dulu sampai gitu ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi waktu bekerja kita pakainya ya semuanya untuk bekerja atau gimana gitu. Ya kalau ada waktu, ya, mari kita bekerja gitu. Waktu ada istirahat, silahkan. Waktu ada liburan, ya liburan lah. Karena manusia dirancang, ya nggak hanya untuk bekerja, ya, tapi juga untuk punya kebutuhan rohani. Ya. Jadi manusia dirancang, oh ya, di dalam kitab Kejadian juga manusia dirancang bahwa ya dengan bekerja dia dapat memenuhi kebutuhan materinya. Karena makanya Paulus bilang siapa yang tidak bekerja janganlah dia makan katanya. Jadi kita dipanggil juga untuk bekerja. Karena lewat bekerja ya kesadaran akan kebutuhan rohani juga bisa bertumbuh. Jadi bersyukurlah teman-teman jikalau Tuhan izinkan kita bekerja dan karena lewat pekerjaan itu kita
semakin punya kesadaran akan kebutuhan rohani. Karena lewat bekerja pun Tuhan berbelas kasih dengan memberikan kita kesadaran untuk semakin peka akan kebutuhan rohani. Jadi bekerja adalah sarana pertumbuhan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja itu bersifat komunal. Kita ini berbeda-beda talentanya, berbeda-beda kemampuannya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tetapi hiduplah seperti persekutuan yang saling memecah-mecahkan roti dan saling berbagi satu dengan yang lain. Karena apa? Ya karena kita tidak pernah dimaksudkan untuk ada sendirian. Ya, kita nggak pernah dirancang untuk sendirian. Kita dirancang untuk hidup bersama, untuk hidup saling bergantung. Bukan berarti akhirnya semuanya itu jadi ya kita bergantung semuanya ke orang lain, nggak juga. Ada bagian kita. Tetapi kehidupan ini dirancang juga untuk saling bergantung satu dengan yang lain. Aku terbantu karena kamu itu bekerja dan ada yang membantuku. Aku juga bekerja, ada juga yang kulakukan itu membantumu. Jadi yang Tuhan mau itu kita bisa saling bergantung di dalam bekerja, saling melayani satu dengan yang lain. Karena kita punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ya, bekerja itu adalah sarana untuk mengembangkan potensi. Potensi kita itu bisa berkembang dalam bekerja. Dan yang kita kerjakan pun harus berkembang. Ya, bukan hanya kitanya yang berkembang waktu bekerja. Yang kita kerjakan pun tentu harus berkembang. Nggak tentu harus materi ya. Nggak tentu harus materi, nggak tentu harus pencapaian-pencapaian. Bisa juga berkembang secara rohani, berkembang secara paradigma mungkin. Ya, cara pandang yang lebih sehat, yang lebih berorientasi kepada kebaikan bersama. Mungkin bisa seperti itu ya, gitu. Dan kita pun di dalam bekerja, kita bisa sadar bahwa bumi ini juga melayani kita waktu kita bekerja. Bumi juga melayani kita waktu kita bekerja. Dengan apa? Ada oksigen, ada matahari, ada pohon-pohon, ada tanam-tanaman, ada burung-burung yang bernyanyi. Mari juga kita ikut melayani bumi, ikut melayani kebutuhan-kebutuhan bumi itu. Jadi ya bekerja ya berbeda dengan bermain, bersantai dan sahabat, semuanya itu perlu seimbang. Konsep ini sangat baik dan bisa membuat kita produktif. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita dari awal ini tadi kita udah renungkan ya, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja dan Dia itu bekerja penuh dengan makna atas apapun yang Dia kerjakan. Jadi kita pun sebenarnya merindukan itu. Kita merindukan bahwa apa yang kita kerjakan ini berarti di hadapan Tuhan, sekaligus bermakna di hadapan kehidupan orang lain. Ya. Jadi marilah kita sadari bahwa kita pun bekerja itu karena agar kita semakin sama seperti Kristus. Agar kita juga bisa bekerja karena cinta kasih yang Tuhan tunjukkan. Dan kita bisa menghidupi kasih itu di dalam keseharian kita. Dan agar akhirnya kita bisa bertumbuh. Nggak hanya diri kita, tetapi orang lain juga ikut bisa bertumbuh. Makanya penting sih sebenarnya yang memperhatikan aspek lainnya, pertumbuhan lain, nggak hanya soal materi, nggak hanya soal produktivitas, tetapi bagaimana cinta kasih itu bisa ada di dalam persekutuan, itu pun bisa jadi misi yang harus kita lakukan, kita perhatikan, membangun persaudaraan, membangun persahabatan, lebih aware, peduli dengan kebutuhan orang lain, yang membelikan sesuatu mungkin, menanyakan kabar mungkin, memberikan semangat mungkin, mendorong agar dia bisa bertumbuh. Sekaligus kita pun perlu punya kerelaan untuk bisa rela juga ya ditolong oleh orang lain. Ya, mari juga merelakan diri ya, ditolong oleh orang lain. Seperti itu kira-kira teman-teman yang bisa dibahas di dalam pembahasan kali ini.
Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita akhiri, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini tentang pekerjaan baik yang boleh dinikmati oleh Adam dan Hawa, tentang maksud Tuhan di dalam pekerjaan. Kami bersyukur bahwa Tuhan ingatkan kami tentang apa yang menjadi prioritas untuk boleh kami lakukan ketika kami bekerja, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kepekaan ya Tuhan akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali karena kami tidak peka akan pekerjaan Tuhan, membuat kami kurang mencintai Tuhan. Padahal begitu banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, yang seharusnya membuat kami kagum kepada Tuhan. Berikan kami kepekaan itu, melihat pekerjaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian kami bisa takluk, bisa rela untuk semakin berkenan untuk dipakai Tuhan secara leluasa. Dan bisa juga melayani sesama kami, melayani Tuhan seperti sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan dan melayani manusia seperti mereka memang sungguh-sungguh manusia. Agar kami memperlakukan Tuhan seperti Tuhan dan memperlakukan manusia seperti manusia. Terima kasih Bapak untuk pimpinan-Mu lewat bahan yang boleh kami nikmati bersama ini. Agar kami boleh mengerti tujuan hidup kami dan tujuan pekerjaan yang bisa kami kerjakan agar kami bisa bertumbuh seperti Engkau. Yang adalah kudus dan benar, kami pun bisa serupa seperti Kristus. Ini doa kami yang dapat kami sampaikan hanya melalui nama yang indah. Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Oke, shalom teman-teman.